Allah berfirman, surat Qaf ayat 41 dan ayat 42. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Yawma yasma'una as-sayhata bil haqqi. Dzalika yawmul khuruj. Al-khitabu fi istami' li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yawma yunadi ala hadfi mudhafin ay istami' lima nuhihi ilaika min hadith yawmin nida la nafsan nida. Allah berfirman surat Qaf, wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib, dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru. Maksudnya malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yang dimaksudkan dari tempat yang dekat karena seruan itu didengar oleh semua makhluk, didengar oleh semua manusia. Lalu disebutkan di dalam ayat ini, wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib, dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru, yaitu malaikat yang menyeru dari tempat yang dekat. Seruan itu didengar oleh semua manusia. Yawma yasma'una as-sayhata bil haqqi dzalika yaumul khuruj, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari liang lahat, dari kubur. Maka khitab dalam lafal istami' yaitu diperuntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lafal wa yauma yunadi yang dimaksudkan dengannya adalah perintah dari Allah supaya mendengarkan apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau, yaitu tentang peristiwa di hari kebangkitan. Karena pada hari kebangkitan, pada saat mereka diseru, lalu mereka dibangkitkan dari liang lahatnya, dan mereka berkumpul di padang mahsyar. Wal muradu bil makanil qarib anna an-nida'a yasma'uhul jami'u hatta ka'annal munadi qaribun minhum ala ar-raghmi min anna as-sayhata ta'ti min as-sama'. Kemudian lafal min makanin qarib, dari tempat yang dekat, yang dimaksudkan dengannya seruan itu didengar oleh semua makhluk, oleh semua manusia. Seakan seruan tersebut dekat dengan mereka. Padahal seruan itu berasal dari langit. Berasal dari tempat yang jauh. Maka sesuai dengan dasar ini, menjadi jelas dan gamblang bahwa maksud dari surat Qaf ayat 41 itu memiliki kaitan yang erat sekali
dengan surat Fussilat ayat 44. Maka yaqulu Allah Ta'ala. Yaqulu Allah Ta'ala ulaika yunaduna min makanin ba'id. Dan mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Panggilan seruan itu berasal dari tempat yang jauh. Dari langit. Lalu seruan itu dekat. Dari tempat yang dekat. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Apa yang dimaksudkan seruan tersebut walaupun berasal dari tempat yang jauh itu bisa didengar oleh semua makhluk. Sehingga mereka yang berada di liang lahat mendengar seruan itu dan bangkit. Jadi seruan itu dekat. Seruan itu didengar oleh semua. Wal ma'na istami' lima nuhaddithuka bihi ya Muhammad an sayhatil ba'thi lil hisabi wal jazaa. وهذه الصيحة بعيدة بالنظر إلى أنها تأتي من السماء وقريبة بالنظر إلى أنها تصل إلى كل سمع حتى إسماع الموتى ويخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. نعم. Dalam keterangan itu memiliki makna, dengarkanlah apa-apa yang kami ceritakan kepadamu, yang kami paparkan kepadamu, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang suara seruan hari kebangkitan. Maksudnya, mereka diseru supaya berkumpul, lalu dihisab dan memperoleh balasan. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Suara tersebut itu jauh. Mengapa disebut jauh? Karena berasal dari langit. Dan suara itu bisa didengar oleh semua. Maka suara itu dinyatakan dekat. Karena bisa didengar oleh semua. Alhasil, suara tersebut itu didengar oleh semua sampai kepada orang-orang yang sudah mati, dibangkitkan dari liang lahatnya. Artinya suara itu didengar oleh semua, suara itu dekat. Sehingga mereka dibangkitkan dari liang lahat seakan-akan belalang yang berterbangan. Dikisahkan dalam surat Yunus ayat 30. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di tempat itu maksudnya mereka berkumpul di padang mahsyar. Setiap jiwa merasakan hari pembalasan dari apa yang telah dikerjakan olehnya. Dan mereka dikembalikan kepada Allah. Dialah zat yang berkuasa. Dialah yang menjadi pelindung. Limanil mulkul yaum.
lillahil wahidil qahar. Maka yang benar-benar berkuasa di hari itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka pelindung-pelindung selain Allah. Serta lenyaplah berhala-berhala yang dijadikan sesembahan. Karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Pelindung palsu ketika itu lenyap. Di hari ketika manusia dihisab oleh Allah serta mendapatkan balasan darinya.